Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat berbakti dan beribadah bersama-sama dengan Sekolah Minggu GKA Immanuel. Kita mau menyapa Bapa yang di surga dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas hari yang telah Engkau beri di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, semalam Engkau sudah memberikan kami tidur yang cukup dan nyenyak sehingga kami pagi ini dapat bersama-sama berkumpul dan berbakti kepadamu. Berkati kebaktian ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kiranya kami dapat mendengarkan dan berlaku seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, anak sekolah minggu itu selalu harus mendengar kata-kata Tuhan Yesus. Adik-adik mungkin pernah tahu lagunya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Patuh orang tua, terlebih Tuhan. Itu tandanya anak yang baik. Nanti kalau masuk surga kita terima mahkota. Kita nyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, patuh orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima mahkota. Bisa ya lagu itu ya, lagunya pendek. Kita nyanyikan lagu itu 2 kali berturut-turut. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, patuh orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima mahkota. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, patuh orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima mahkota. Yeay, anak sekolah minggu, anak yang baik. Betul? Kita harus selalu mendengarkan kata-kata orang tua, kita patuh dengan orang tua. Kita juga mendengarkan kata-kata Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus selalu berkata, dengarkanlah aku. Sekarang kalau misalnya kita dipanggil, hai adik-adik, selalu menjawab, ya, gitu kan? Masa, hai adik-adik, diam? Nah, enggak kan? Kita nyanyikan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Iya, kita berkirang karena Tuhan pasti mendengar kita dan kita sebagai anak yang baik pasti mendengarkan panggilan Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan adik-adik mengambil Alkitabnya sendiri masing-masing.
duduk yang manis, kita dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, dengar dia panggil nama saya, dan kemudian dijawab dengan, ku jawab, ya, ya, ya. Musik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya Tuhan mendengar, kita mendengar panggilan Tuhan dan kita menjawab, iya Tuhan, saya siap mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali di sekolah minggu di Komisi Anak. Yuk kita doa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, anak-anak-Mu siap untuk mendengar cerita firman Tuhan. Tolong kuasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita saksikan dulu ada satu teman kita yang bernama Bim Bim. Mari kita saksikan. Sekali lagi. Bim mau latihan nyanyi lagu Jingle Bell. Jingle Bell. Bim, dari tadi Koko dengar kok kamu nyanyi lagu itu doang sih. Perasaan masih ada banyak lagu loh Bim. Iya kok, masih ada lagu Natal kayak macam Hai Mari Berhimpun, Pohon Terang, Seribu Lilin, banyak kan Bim. Koko, aku tuh dapat tugas dari Lause untuk persembahan pujian di acara Natal sekolah minggu bersama teman-teman di panti asuhan. Pakai Zoom sih kok. Nah, kalau pakai Zoom mah tinggal dubbing aja Bim, tinggal lip sync. Enggak, Bim mau live. Bim mau nyanyi langsung karena Bim mau bernyanyi untuk Tuhan. Alah, kalau internetnya bermasalah kamu nggak nyanyi loh. Biarin. Bim kan tetap mau nyanyi live. Bim mau nyanyi langsung karena Bim mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Mantep, gitu tuh Bim. Anak-anak Tuhan memang harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bukan cuma di hari Natal, tapi setiap hari. Iya. Tapi suara kamu jangan serak-serak gitu Bim, sampai batuk-batuk. Oke. Tapi Koko mau bantuin aku nggak? Bantuin apa? Sedikit sih. Ngapain? Koko ambilin Bim air. Karena calon juara Indonesian Idol ini mau latihan nyanyi. Halah, nyanyi lagu Jingle Bell aja sampai minta air. Bim suaranya serak. Tolong ya aku. Jingle Bell. Nah adik-adik sudah menyaksikan teman kita Bim. Dia menyatakan kasihnya kepada Tuhan melalui memberikan yang terbaik dengan pujian. Memberikan
pujian di hari Natal ke panti asuhan. Kita mau menyaksikan juga ada 2 saudara yang juga mau menyatakan cintanya, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, menyatakan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Siapakah dia? Kita lihat di dalam Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai 42. Bersaudara ini adalah Maria dan Marta. Nah, Lose akan ceritakan. Mari kita simak dengan baik-baik. Lose cerita dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Cerita Maria dan Marta. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Lalu tibalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Marta mempunyai saudara perempuan yang bernama Maria. Ketika Tuhan Yesus berbicara, Maria lalu duduk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Maria duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Tetapi Marta sedang sibuk sekali untuk melayani. Lalu Marta mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, suruhlah Maria membantu aku." Tuhan Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Marta pun mendengarkan perkataan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik." Kata Tuhan Yesus melanjutkan, "Yang tidak akan diambil daripadanya." Akhirnya Marta dan Maria pun mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah menyaksikan cerita Lukas 10 ayat 38 sampai 42 mengenai Marta dan Maria. Mereka bersaudara loh. Marta menyatakan kasihnya dan memberikan yang terbaik dengan melayani Yesus dengan sibuk membuat makanan, membuat kue. Sehingga di dalam ruangan itu, di dalam dapur itu udah bunyi dah prang, preng, prong, prang, preng, prong. Bunyi panci, bunyi penggorengan, belum wangi, wangi kue yang dibuatnya, pasti enak, lezat. Nah, sedangkan saudaranya yang bernama Maria menyatakan kasihnya dengan memberikan yang terbaik, duduk di bawah kaki Yesus. Lalu mana yang diinginkan oleh Tuhan Yesus? Apakah sikap Marta salah? Ya, tentunya tidak salah adik-adik. Marta juga menyatakan cintanya, kasihnya dengan memberi yang terbaik, melayani Tuhan, membuat makanan-makanan. Namun ada satu hal yang terpenting, Marta melupakan itu, yaitu mendengarkan Tuhan. Seperti Maria tadi, mendengarkan Tuhan dengan duduk di bawah kaki Yesus. Nah, Marta lupa hal yang terpenting itu untuk mendengarkan Tuhan. Mengapa terpenting mendengarkan Tuhan itu? Karena itu diperlukan di dalam kerohanian kita. Supaya kita dapat bertumbuh, semakin mengenal, semakin kita tahu siapa Tuhan kita. Sehingga kita semakin mengasihi dan rohani kita bertumbuh. Seperti badan kita yang nanti semakin bertumbuh, makin gede, makin dewasa.
Demikian juga dengan Bim-Bim adik-adik. Bim-Bim juga mau menyatakan yang terbaik kan. Dia mau nyanyi jingle bell, sampai batuk-batuk. Dia mau berikan yang terbaik, memberi pujian, mempersembahkan suaranya kepada Tuhan di panti asuhan. Namun Bim-Bim lupa kalau ada hal yang terpenting juga, yaitu Bim-Bim juga harus mendengarkan perkataan Tuhan. Mendengar Tuhan dulu, itu terpenting. Nah, adik-adik pasti juga seperti Bim-Bim ya, mau menyatakan cinta kasih kepada Tuhan, memberi yang terbaik. Mungkin adik-adik di rumah belajar rajin, ngerjain PR. Wah, kalau udah mau ulangan belajar sungguh-sungguh. Bener ya? Namun ingat, kesibukan-kesibukan kita dan mau melayani Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus, kita juga jangan lupa untuk ada hal yang terpenting di dalam hidup kita. Untuk mendengar Tuhan, mendengar firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita berikan waktu kita, berikan telinga kita untuk kalau hari Minggu kita ibadah anak, mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, membaca firman, membaca Alkitab, kita juga berdoa. Itu yang terpenting di dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan mengingatkan buat anak-anakmu yang masih kecil untuk memberikan waktu untuk mendengar Tuhan, membaca firman, mendengar Lose bercerita, beribadah dengan setia di komisi anak dan juga berdoa. Tuhan tuntun, bimbinglah anak-anakmu untuk dapat memberikan waktu, menyediakan waktu untuk mendengar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik, ayat hafalan terambil dari Amsal 23 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Sekali lagi ya adik-adik. Amsal pasal 23 ayat 12. Demikian firman Tuhan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Adik-adik, sekali lagi Lose ingatkan, firman Tuhan mengajak untuk kita mengarahkan perhatian kita dan juga memberikan telinga kita untuk mendengar kata-kata dari Tuhan. Amin.